Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati a'azanallah yakum. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Dan kita masuk pada pembahasan terkait berlepas dirinya Ahlus Sunnah wal Jamaah dari ucapan-ucapan ahli bid'ah terkait dengan para sahabat dan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah mereka berlepas diri dari perkataan-perkataan ahlul bid'ah terkait dengan para sahabat maupun ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekhul Islam, wa yatabarra'una min tariqatil rawafid alladzina yubghiduna as-sahaba wa yasubbunahum. Ahlus sunnah wal jamaah mereka berlepas diri dari jalannya orang-orang rawafid. Rawafid ini bentuk jamak dari Rafidah, orang-orang Syiah yang mana mereka yubghiduna as-sahabah, membenci para sahabat Rasul, wa yasubbunahum, dan mencaci maki para sahabat. Ini orang-orang Rafidah atau bentuk jamaknya Rawafid. Itu orang-orang yang membenci para sahabat Nabi dan mencaci maki para sahabat. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ahlu sunnah berlepas diri dari apa yang mereka lakukan dengan membenci para sahabat Nabi dan mencaci maki mereka kepada Allah ajma'in. Wa min tariqatin nawasib alladzina yu'dzuna ahlal bait biqaulin aw amal. Dan juga ahlu sunnah berlepas diri dari nawasib. Nawasib atau jamak dari nasibah. Ini kelompok yang bertolak belakang dengan Rafidah. Nawasib ini kalau Rafidah mereka wulu berlebih-lebihan dengan ahlul bait dan membenci, mencaci maki para sahabat
Adapun nawasib yaitu orang-orang yang mereka menyakiti ahlul bait, memusuhi ahlul bait Rasulullah SAW. Nawasib atau nasibah, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan mereka. Ini dua kelompok yang menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah menyelisihi mereka karena mereka berlebih-lebihan baik terhadap sahabat Nabi maupun terhadap ahlul bait Rasulullah SAW. Wa yumsikuna amma syajara bainas sahabah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menahan diri. Amsaka yumsiku artinya menahan diri terkait adanya perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Jadi mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah menahan diri mereka terkait adanya perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Kenapa? Karena kata beliau Syaikhul Islam wa yaqulun, dan mereka Ahlus Sunnah mengatakan inna hadhihi al-athar al-marwiyah fi masawihim, bahwasanya athar-athar riwayat-riwayat yang telah diriwayatkan, berita-berita yang sampai kepada kita fi masawihim terkait dengan keburukan-keburukan para sahabat, berita yang sampai kepada kita terkait keburukan-keburukan sahabat, kata Ibnu Taimiyah, minha ma huwa kadhib, di antara riwayat tersebut ada riwayat-riwayat dusta. Ini yang pertama. Tersebarnya berita-berita riwayat-riwayat terkait para sahabat yang menjelaskan keburukan-keburukan mereka, kejelekan-kejelekan mereka, kata Syekhul Islam, minha ma huwa kadhib. Sebagian di antara yang tersebut adalah kedustaan, riwayat-riwayat palsu yang dibuat-buat oleh orang-orang yang benci kepada para sahabat Nabi atau kepada ahlul bait Rasulullah SAW. Mereka membuat riwayat palsu, riwayat dusta. Ini di antara berita-berita terkait dengan kejelekan sahabat. Yang pertama adalah riwayat yang palsu, yang dusta. Wa minha ma qad zida fihi wa nuqisa wa ghayyira an wajhihi. Kemudian di antara riwayat-riwayat tersebut ada riwayat yang telah ditambah maupun dikurangi. Jadi asal riwayatnya ada, kemudian ditambah-tambah beritanya atau dikurangi beritanya, sehingga seolah-olah menunjukkan kejelekan para sahabat. Ini bentuk jenis yang kedua, yaitu riwayat yang telah ditambah-tambah atau dikurangi serta dirubah dari keadaan yang sebenarnya, sehingga informasi yang sampai menjadi lain, seolah-olah mereka para sahabat tertuduh dengan kejelekan-kejelekan, padahal sejatinya tidak demikian. Ini bentuk riwayat yang kedua, kata Syekhul Islam. Ada riwayat yang secara asal sama sekali tidak ada dan ini benar-benar dusta. Yang kedua yang memang ada asalnya, ada ceritanya, kisahnya, tetapi ditambah atau dikurangi atau dirubah dari bentuk yang sebenarnya. Minhu wasahihu minhu hum fihi ma'dzurun. Adapun
hum fi ma'dzur. Mereka adalah orang-orang yang diberikan uzur di dalam kesalahannya. Mereka orang-orang yang diberikan uzur di dalam kesalahan tersebut. Kenapa? Imma mujtahidun musibuna wa imma mujtahiduna mukhtiun. Kenapa mereka mendapat uzur di dalam sebagian kesalahan yang mungkin terjadi? Karena ada kalanya mereka orang-orang yang berijtihad kemudian benar ijtihadnya, atau mereka orang-orang yang berijtihad dan keliru di dalam ijtihadnya. Dan seorang mujtahid yang keliru dalam ijtihadnya, dia mendapatkan uzur, tidak dicela dengan kesalahannya. Ini keadaan sehari. Kemudian Syekhul Islam mengatakan wa ma'adzalika ya'taqiduna anna kulla wahidin min as-sahabati ma'sumun an kaba'iril ithmi wa sagha'irihi. Walaupun demikian, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa membela para sahabat Nabi, bahwasanya kesalahan-kesalahan yang dinisbatkan kepada mereka sebagian itu berita-berita dusta yang tidak benar, sebagian lagi berita yang ada asalnya kemudian ditambah dan dikurangi atau dirubah, dan sebagainya lain memang ada informasi yang benar tapi mereka mendapat uzur. Walaupun dengan demikian, kata Syekhul Islam, mereka Ahlus Sunnah tidak meyakini, tidak memiliki keyakinan anna kulla wahidin minas sahabati ma'sumun, bahwasanya setiap pribadi sahabat itu terjaga dari dosa, baik dosa besar maupun kecil. Pribadi-pribadi mereka tidak maksud. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berlebih-lebihan di dalam putuskan sahabat sehingga mengatakan mereka orang yang tidak mungkin salah. Sebagaimana orang-orang munafik kepada Ahlul Bait yang mana mereka mengatakan imam-imam mereka adalah orang-orang yang maksud dan seterusnya. Ini guru. Syekhul Islam mengatakan Ahlus Sunnah tidak meyakini bahwa setiap sahabat itu maksum, terbebas baik dosa besar maupun dosa kecil. Bal tajuzu alaihim dzunub bil jumlah. Akan tetapi mungkin mereka yang bisa melakukan kesalahan-kesalahan, mendapatkan dosa secara umum. Walahum minas sawabiqi wal fadail ma yujibu maghfirata ma yasduru minhum in sadar. Akan tetapi kata beliau Islam, mereka para sahabat memiliki kebaikan-kebaikan sebagai pendahulu umat ini, dan memiliki keutamaan-keutamaan yang kebaikan-kebaikan sebagai pendahulu dan keutamaan yang banyak itu yujibu maghfirata ma yasduru minhu in sadar. Hal itu menjadi sebab mereka mendapatkan ampunan dari kesalahan-kesalahan yang terjadi, kalau memang itu benar-benar terjadi. Jadi kebaikan-kebaikan mereka sebagai pendahulu umat ini, orang yang mendahului di dalam kebaikan, di dalam iman, dan juga keutamaan-keutamaan mereka yang sangat besar, itu menjadi sebab mereka mendapatkan ampunan dari kesalahan yang terjadi. Insya Allah kalau memang itu benar-benar terjadi pada mereka. Hatta annahum yughfaru lahum min as-sayyi'ati ma la yughfaru liman ba'dahum. Bahkan kata Syekhul Islam, mereka akan mendapatkan ampunan atas kesalahan-kesalahan
yang tidak didapati oleh generasi sesudah mereka. Ini diantara keutamaan mereka sahabat. Mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah atas kesalahan-kesalahan mereka. Maka yughfaru liman ba'dahum, yang ini tidak didapatkan ampunan tersebut bagi orang sesudahnya. Kenapa? Li'anna lahum minal hasanat allati tamhus sayyi'at ma laysa liman ba'dahum. Karena mereka memiliki sekian banyak kebaikan-kebaikan yang akan menghapus kesalahan. Yang kebaikan-kebaikan mereka para sahabat ini tidak didapati oleh generasi sesudahnya. Kebaikan-kebaikan yang besar yang tidak bisa dikalahkan oleh generasi sesudahnya. Dan kebaikan-kebaikan tersebut akan menghapus atau akan menghilangkan kesalahan. Waqad thabata bi qouli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan telah tetap riwayat melalui ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu khairul qurun, di antara bentuk kebaikan keutamaan sahabat yang ini tidak dijumpai pada generasi setelahnya sesudah. Yang pertama, annahu khairul qurun, para sahabat adalah generasi terbaik umat Islam. Ini yang menyampaikan Rasulullah SAW. Annahu khairul qurun, para sahabat adalah generasi terbaik umat Islam. Wa anna mudda min ahadihim idza tasaddaqa bihi kana afdal min jabali Uhudin dhahaban mimman ba'dahu. Yang kedua, kata Syekhul Islam, bahwasanya satu mud, ya, bahwasanya satu mud yang mereka sedekahkan, satu mud apa di sini tidak dijelaskan. Sebagai ulama menjelaskan, ketika menjelaskan masalah di sini satu mud makanan, karena wajibnya itu makanan yang disedekahkan. Bahwasanya satu mud makanan yang mereka sedekahkan, karena afdal itu lebih utama daripada emas sebesar gunung Uhud yang disedekahkan oleh orang-orang sesudah mereka. Ini menunjukkan keutamaan sahabat. Satu mud yang mereka sedekahkan dari makanan itu nilainya di sisi Allah lebih utama daripada emas sebesar gunung Uhud yang disedekahkan ke generasi sesudah. Karena keimanan mereka, karena keikhlasan mereka, dan seterusnya. Ini menunjukkan keutamaan sahabat yang besar di dalam Islam. Kemudian Syekhul Islam mengatakan, "Tsumma idza kana qad sadara min ahadihim dzanbun." Kemudian kalaupun ada di antara mereka yang melakukan kesalahan, apabila ada di antara mereka yang melakukan suatu dosa atau kesalahan, fa yaqulu qad taba min, maka ya boleh jadi dia telah bertobat dari kesalahan tersebut. Qad taba minhu, ya, maka dia telah bertobat dari kesalahannya. Aw ata bi hasanatin tamhur, atau dia melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak yang itu menghapus kesalahannya. Kalau ada di antara sahabat yang mungkin melakukan dosa, melakukan kesalahan, bisa jadi, boleh jadi dia telah bertobat, atau dengan kebaikan-kebaikan yang besar, yang banyak yang dia lakukan, itu menghapus kesalahannya. Ghufira lahu bi fadli sabiqatihi, atau
kesalahan tersebut diampuni bagi mereka karena keutamaan mereka sebagai pendahulu di dalam Islam, sebagai pendahulu di dalam Islam. Atau syafaati Muhammadin alladzi sallallahu alaihi wasallam alladzi ahaqqun nas bi syafaati, atau kesalahan tersebut atau mereka mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesalahannya dihapus dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah orang yang paling berhak mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu para sahabat beliau. Alladzi hum ahaqqun nas bi syafaati, mereka para sahabat adalah manusia yang paling berhak, paling memungkinkan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka orang-orang yang dicintai oleh Rasul, para sahabat beliau. Aw betulia bi bala'in fid dunya ukhra bi'an, atau mereka mendapatkan ujian di dunia, mereka diuji dengan suatu musibah di dunia, yang dengan musibah tersebut kufira bihi anhu, dosa yang mereka lakukan diampuni, dikuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena musibah bisa menggugurkan dosa dan kesalahan. Ini terkait dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Fa idza kana hadza fi dhunubil muhaqqiqah, apabila hal ini terkait dengan dosa-dosa yang dilakukan, yang nyata-nyata dilakukan pun seperti ini keadaannya, yaitu diampuni karena mereka adalah manusia terbaik, karena keutamaan mereka di dalam sedekahnya, karena mereka telah bertobat, atau dalam kebaikan-kebaikan besar yang mereka lakukan, atau karena keutamaan sebagai pendahulu di dalam agama ini, atau karena syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dosa-dosa yang nyata-nyata terjadi pun diampuni, wa kaifal umur allati kanu fiha mujtahidin, maka bagaimana dengan kesalahan-kesalahan yang sifatnya ijtihadiyah, bukan karena benar-benar bermaksud untuk melakukan kesalahan, tapi karena semata-mata ijtihad, dan mereka adalah ahlul ijtihad. Karena para sahabat orang-orang yang berilmu, orang-orang alim, dan mereka lebih berhak untuk berijtihad. In asabu falahu ajran, di mana seorang mujtahid yang berijtihad, kalau ijtihadnya tepat, benar, akan mendapatkan 2 pahala. Wa in akhtau falahu ajrun wahid, kalau ijtihadnya keliru, tidak tepat, dia akan mendapatkan 1 pahala. Wal khata' maghfurun, dan kesalahannya dimaafkan. Ini seorang mujtahid. Dan para sahabat, sebagian di antara mereka berijtihad di dalam mensikapi permasalahan terjadi antara mereka. Ada yang benar ijtihadnya mendapatkan 2 pahala, dan ada yang tidak benar dan tidak tepat ijtihadnya, mereka tetap mendapatkan 1 pahala dari ijtihadnya. Summa qadara alladhi yunkaru min fi'lihi qalilun, kemudian kata beliau, jumlah perbuatan-perbuatan kesalahan yang diingkari dari sahabat itu sedikit, tidak banyak sebagaimana ahlul bidah yang suka membesar-besarkan kesalahan sahabat. Kata beliau bahwasanya kadar ukuran kesalahan yang diingkari dari sahabat itu qalil, sangat sedikit. Tazrun maghmurun fi janbi fadailil qaum wa ma'asinihim, kesalahan yang ada pada mereka yang diingkari itu sangat sedikit, dan itu tidak terlihat karena banyaknya keutamaan
dan kebaikan-kebaikan yang mereka miliki. Jadi dosa-dosa yang mungkin terjadi itu tenggelam tidak sebanding dengan besarnya keutamaan-keutamaan mereka atau kebaikan-kebaikan mereka yang ada pada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Minal iman billah, di antara keutamaan-keutamaan mereka yaitu di dalam beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang menandingi para sahabat Nabi ya di dalam kuatnya keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala wa Rasulih, dan juga beriman kepada Rasulnya, wal jihad fisabilih, di dalam berjihad di jalan Allah. Mereka orang-orang yang langsung berjihad bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di awal Islam, yang mana keutamaan jihad bersama Rasul sangat besar. Yang itu sangat besar sehingga kesalahan sedikit yang muncul tidak berpengaruh dengan keutamaan para sahabat, tidak mengurangi keutamaan mereka yang sangat besar. Wal hijrah, demikian hijrah yang mereka lakukan, pengorbanan dengan meninggalkan anak istri, meninggalkan kampung halaman dalam rangka menyelamatkan agama, menyelamatkan iman. Ini juga keutamaannya sangat besar. Wal nusrah, di dalam membela Rasulullah SAW, membela agama Allah. Wal ilmi nafi, dan juga ilmu nafi yang mereka terima dari Rasulullah, kemudian mereka sampaikan kepada generasi sesudahnya. Keutamaan menyampaikan ilmu yang bermanfaat sangat besar. Setiap orang yang mendapatkan kebaikan dari ilmu mereka, maka mereka punya saham di dalam kebaikan tersebut. Dan ini kebaikan yang sangat besar sekali. Dan ini tidak mungkin bisa dikalahkan oleh generasi sesudah. Karena tidaklah ilmu bermanfaat yang ada pada generasi-generasi sesudah mereka memberikan kebaikan pada generasi sesudahnya, melainkan sahabat mendapatkan saham kebaikan dari ilmu tersebut. Karena Nabi mengatakan siapa menunjukkan pada suatu kebaikan, dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya. Dan para sahabat adalah orang yang menunjukkan bagi kebaikan-kebaikan. Wal amal saleh, dan juga amal saleh yang mereka lakukan. Kemudian Syekhul Islam mengatakan wa man nadhara fi siratil qaum bi ilmin wa basirah. Maka siapa yang memperhatikan perjalanan mereka para sahabat, perjalanan hidup para sahabat bi ilmin wa basirah, dia perhatikan perjalanan mereka dengan ilmu dan dengan basirah. Pelajari baik-baik perjalanan hidup para sahabat dengan ilmu dan dengan basirah. Wa manna Allah alaihi bihi minal fadail, dan juga memperhatikan keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Alima yaqinan, maka siapa saja memperhatikan sejarah hidup para sahabat dengan kacamata yang benar dan mempelajari, memahami keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada mereka para sahabat, kata Syekhul Islam, alima yaqinan, maka dia akan mengetahui dengan sebenar-benarnya annahu khairul khalqi ba'dal anbiya, bahwasanya para sahabat adalah manusia-manusia terbaik sesudah para nabi. Mereka adalah manusia-manusia terbaik pilihan Allah sesudah para nabi. La yakadu wa la yakunu mithluhum, yang hampir-hampir kata Syekh Islam tidak didapati generasi yang semisal dengan mereka dalam kebaikan. Wa annahum musawwah min quruni hadhihi al-ummah, dan bahasanya mereka adalah as-safwah, orang-orang pilihan. As-safwah di sini maksudnya manusia-manusia pilihan min quruni hadhihi al-ummah, dari generasi umat Islam ini, allati hiya khairul ummah,
yang mana umat Islam itu sendiri adalah sebaik-baik umat. Allah mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian wahai kaum muslimin adalah sebaik-baik umat yang Allah turunkan ya kepada manusia. Itu kaum muslimin umat Islam adalah sebaik-baik umat, dan para sahabat adalah sebaik-baik dari umat ini. Sahbatu min quruni hadhihi ummah, orang-orang pilihan dari umat Islam ini. Wa akramuha 'ala Allah Ta'ala, dan umat Islam adalah umat terbaik dan umat yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Ini ikhwani wa akhwati a'azzallahu yakum yang disampaikan oleh Syekhul Islam di dalam matan beliau menjelaskan tentang bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah berlepas diri dari orang-orang Rafidhah yang mereka membenci para sahabat Nabi, memusuhi para sahabat Nabi, mencaci maki para sahabat Nabi. Yang ini kita akan banyak jumpai di dalam kitab-kitab mereka, orang-orang Syiah dan Rafidhah, di mana kitab-kitab mereka dipenuhi dengan cacian, permusuhan, kebencian kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Dan juga Ahlus Sunnah wal Jamaah berlepas diri dari orang-orang nasibah atau nawasib yang sangat membenci, merendahkan dan menyakiti Ahlul Bait Rasulullah SAW. Maka Ahlus Sunnah berlepas diri dari dua kelompok ini, kelompok yang membenci para sahabat maupun kelompok yang merendahkan, menghina Ahlul Bait Rasulullah SAW. Ahlus Sunnah adalah sangat mencintai para sahabat Nabi, memuliakan mereka, mengagungkan mereka, dan juga sangat memuliakan Ahlul Bait Rasulullah SAW, menunaikan wasiat Rasulullah SAW agar tidak mencaci maki sahabatnya, dan menunaikan wasiat beliau agar berbuat baik kepada Ahlul Bait beliau SAW. Kita bacakan syarah yang disampaikan oleh Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala. Qauluhu wa min usuli bayyana Syekh rahimahullah ta'ala fi hadza. Kata Syekh Fauzan, Syekhul Islam di dalam bagian ini beliau menjelaskan ada beberapa perkara. Yang pertama adalah sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat dan Ahlul Bait. Di bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah bersikap kepada para sahabat Nabi SAW dan kepada Ahlul Bait Rasulullah SAW. Wa annahu mawqiful i'tidal wal wasat baina al-ifrat wal tafriq wal ghuluwi wal jafaa. Bahwasanya sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan para sahabat Nabi dan Ahlul Bait adalah sikap yang adil dan sikap pertengahan antara al-ifrat wal tafriq, al-ghuluw wal jafaa, antara berlebih-lebihan di dalam satu sisi atau merendahkan di sisi yang lain. Ahlus Sunnah wal Jamaah bersikap adil, bersikap pertengahan, tidak berlebih-lebihan, baik di dalam memuji, di dalam menyanjung mereka sehingga melebihi batas yang Allah tetapkan pada mereka, atau tidak meremehkan sehingga menjatuhkan kedudukan mereka dari apa yang Allah tetapkan pada mereka, para sahabat dan Ahlul Bait. Ini sikap keadilan Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in maupun kepada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sebagaimana orang-orang Rafidhah yang mereka ghulu berlebih-lebihan di dalam menempatkan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga meyakini bahwa Ahlul Bait adalah pribadi-pribadi yang maksum dan seterusnya,
bahkan ada yang memberikan bentuk-bentuk ibadah kepada Ahlul Bait dan seterusnya. Ini sikap yang tidak dibenarkan. Sebaliknya mereka meremehkan, merendahkan kedudukan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka membencinya, mereka mencaci maki, bahkan mereka mengkafirkannya. Ini orang-orang Rafidhah. Demikian juga orang-orang Nasibah, Nawasib yang mereka merendahkan, mencaci maki, bahkan menyakiti Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata beliau, adalah kelompok yang bersikap pertengahan dan adil, tidak ghulu dan juga tidak meremehkan. Yatawallawna jami'al mu'minin, mereka senantiasa wala melakukan pembelaan, memberikan kecintaan kepada semua orang beriman. La siyama as-sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar alladzina ittaba'uhu bi ihsan. Terlebih lagi generasi pendahulu ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa membela dan mencintai orang-orang beriman. Terlebih lagi terutama generasi pendahulu umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik. Wa yatawallawna ahlul bait, dan Ahlus Sunnah juga mencintai Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka riwayat-riwayat tuduhan bahwasanya Ahlus Sunnah membenci Ahlul Bait Rasulullah itu dusta. Itu tidak benar. Bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat mencintai Ahlul Bait dan memuliakan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini melaksanakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita berbuat baik kepada Ahlul Bait beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada dulu bisa. Ya, jadi di pembahasan ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ta'ala menjelaskan dua perkara. Yang pertama adalah sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Nabi dan juga Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka bersikap adil, pertengahan di dalam bersikapi sahabat dan Ahlul Bait Nabi, tidak berlebih-lebihan dan tidak merendahkan. Mereka memahami tentang kedudukan para sahabat Nabi, keutamaan besar yang dimiliki mereka dan kemuliaan mereka di dalam Islam. Dan juga mereka sangat menjaga hak-hak Ahlul Bait yang harus ditunaikan sebagai wasiat dari Rasulullah SAW. Ahlus Sunnah mereka sangat mencintai Ahlul Bait, memuliakan mereka dan menunaikan hak-hak mereka. Ini yang pertama yang dijelaskan oleh Syekhul Islam. Kemudian yang kedua yang beliau jelaskan di sini, bahwasanya di sini Syekhul Islam menjelaskan bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah mensikapi adanya perselisihan yang terjadi di antara sahabat. Mauqif Ahli Sunnah wal Jamaah min al-ikhtilaf alladhi waqa'a baina as-sahabah fi waqti al-fitnah wal hurub alladhi hasalat bainahum. Bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah
menyikapi adanya perselisihan yang terjadi di antara para sahabat di waktu terjadi fitnah dan peperangan di antara mereka. Seperti antara Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, atau antara Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ali bin Abi Thalib. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata Syekhul Islam di sini, di dalam mensikapi perselisihan yang terjadi di antara para sahabat, mereka imsak, menahan diri, dan memberikan uzur terhadap perselisihan yang ada di antara mereka. Wa mawqifahu mimma yansabu ila sahabah min wasawiya wa mathalika ittakhadha a'da'ullahi sababan lil waqi'a fihim. Dan juga bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah menyikapi informasi-informasi, berita-berita, riwayat-riwayat yang menyebutkan kejelekan-kejelekan para sahabat, yang ini banyak disebabkan oleh musuh-musuh Islam untuk menjatuhkan kehormatan para sahabat. Bagaimana kita mensikapi riwayat-riwayat yang berisi tentang keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan para sahabat yang banyak diambil disebarluaskan oleh musuh-musuh Islam sebagai jalan untuk menjatuhkan kehormatan para sahabat Nabi. Sebagaimana ini banyak terjadi kesalahan dari sebagian para penulis-penulis sejarah yang menceritakan sejarah para sahabat karena tidak selektif di dalam mengambil riwayat-riwayat, sehingga ada riwayat yang tidak benar yang dimasukkan di situ yang menyebutkan tentang kejelekan-kejelekan para sahabat. Maka di sini Syekhul Islam menjelaskan sikap Ahlus Sunnah terkait itu semua. Wa ma ahsana ma dzakara syekhu huna min tajliyatil haqq wa idahil haqiqah. Maka kata Syekh Fauzan, apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam di sini sangat bagus sekali di dalam menjelaskan hakikat yang sebenarnya, menjelaskan kebenaran dan hakikat yang sesungguhnya yang terjadi terkait dengan riwayat-riwayat tersebut. Di mana Syekhul Islam di dalam bagian ini menyebutkan bahwasanya sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait adanya perselisihan yang terjadi di antara mereka para sahabat ini dirangkum di dalam dua sikap. Memang benar telah terjadi perselisihan di antara mereka, bahkan sampai terjadi peperangan, perang sipil. Bahkan sampai terjadi pertumpahan darah, terjadi perselisihan di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi ajma'in. Maka sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata Syekhul Islam di sini ada dua. Ada dua poin. Yang pertama, annahum yumsikuna amma syajara bainas sahabat. Yang pertama, mereka menahan diri terkait dengan perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Tidak komentar panjang lebar, sehingga nanti akan menjatuhkan sebagian, merendahkan sebagian yang lain. Mereka menahan diri dari perselisihan tersebut. Ayyakuna anil ba'thi fihi
la yakhuduna fi. Mereka menahan diri untuk membahas permasalahan perselisihan tersebut dan tidak masuk terlalu dalam di dalam pembahasan perselisihan. Lima fil haudi fi dzalika min taulidil ihani wal hifdi ala ashabi Rasulillah. Karena dengan membahas terlalu dalam perselisihan tersebut itu bisa memunculkan dendam, kedengkian kepada sebagian dari sahabat Nabi Ridwanullah ajma'in. Maka Rasulullah meninggalkan sikap demikian. Tidak lalu di dalam masuk terlalu dalam di dalam membahas perselisihan di antara para sahabat, pertikaian di antara mereka. Mereka menahan diri mereka, menahan lisan-lisan mereka dari hal tersebut, sehingga tidak memunculkan kebencian kepada para sahabat. Wa dzalika min a'dhamil dzunub, dan memunculkan kebencian kepada para sahabat Nabi termasuk dosa yang sangat besar. Fatariqus salama huwa as-sukut an dzalik wa 'adamu tahadduts bihi. Maka jalan yang paling selamat adalah kita diam dari perselisihan tersebut, tidak sibuk memperbincangkan. Ini metode thariqah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak berdalam-dalam di dalam membahas kenapa demikian, siapa yang salah dan seterusnya, kemudian kita akan merendahkan yang satu dan meninggikan yang satu. Ini sikap yang pertama, yaitu al-insaf, menahan diri dari membahas terlalu dalam perselisihan tersebut. Kemudian yang kedua, al-i'tidal 'anil atharil marwiyah fi masawi. Ahlussunnah wal Jamaah berusaha mengambil udzur. Mengambil udzur artinya berusaha melihat dari sisi positifnya. Mengambil udzur dari riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang kejelekan-kejelekan para sahabat. Li'anna fi dzalika daf'an difa'an anhu, karena dengan memberikan uzur terkait riwayat-riwayat yang menjelaskan keburukan mereka, kita tidak ikut-ikutan menghukumi riwayat tersebut. Dengan memberikan uzur itu adalah salah satu bentuk pembelaan kepada para sahabat. Waron dan dikaidi a'daihim, dan ini untuk membantah, menolak tipu daya musuh-musuh para sahabat. Ada uzur-uzur, alasan-alasan yang disampaikan oleh Syekhul Islam terkait dengan riwayat-riwayat yang menjelaskan kesalahan atau kejelekan sahabat. Di sini beliau sebutkan ada 4 uzur. Ada 4 uzur sehingga kita bisa berlapang dada di dalam mensikapi riwayat-riwayat tersebut. Tidak sebagaimana ahlul bid'ah yang menjadikan riwayat-riwayat ini sebagai jalan, sebagai celah bagi mereka untuk menjatuhkan para sahabat Nabi Ridwanullah ajma'in. Memang sengaja mereka menggunakan riwayat tersebut untuk masuk di dalam menjatuhkan kemuliaan sahabat, di dalam merendahkan kedudukan sahabat. Adapun Ahlussunnah menyikapi riwayat tersebut, memberikan uzur, alasan. Paling tidak ada 4 disebutkan oleh beliau di sini. 4 alasan sehingga kita memberikan uzur di dalam riwayat-riwayat yang menjelaskan keburukan-keburukan para sahabat. Alasan atau uzur yang pertama, hadhihi al-athar al-marwiyah fi masawihim minha ma huwa kadhib. Yang pertama, uzur yang pertama, bahwasanya sebagian dari riwayat itu adalah riwayat dusta, riwayat yang tidak benar. Ini banyak berita-berita, informasi-informasi dusta, riwayat yang dibuat-buat, yang dikarang orang oleh orang-orang yang benci kepada para sahabat.
kita dapatkan di dalam kitab-kitab mereka. Riwayat seperti ini kemudian disebarluaskan di tengah-tengah umat. Ini uzur yang pertama. Ya. Bahwasanya sebagian di antara yang tersebut adalah mahwa kadhib, riwayat dusta yang memang itu dibuat oleh musuh Islam untuk menodai kemuliaan sahabat, ya, untuk menjatuhkan kehormatan mereka. Ini yang pertama. Ini alasan yang pertama, yaitu riwayat tersebut riwayat yang dusta. Yang kedua, hadhihi al-masawi'u al-marwiyah minha ma qad zida fihi wa nuqsa wa ghayra an wajhi. Yang kedua adalah riwayat-riwayat yang sudah ditambah-tambah atau dikurangi atau dirubah-rubah. Riwayat yang sudah ditambah atau dikurangi atau dirubah dari bentuk asalnya. Bedanya dengan yang pertama apa? Kalau yang pertama memang benar-benar itu dusta, ya, tidak ada asalnya sama sekali, berita-berita bohong yang dibuat-buat, diada-adakan, cerita-cerita palsu yang tidak ada sumbernya. Adapun yang kedua, ini adalah riwayat yang asalnya sahih, benar kejadiannya ada, tetapi kemudian ditambah-tambah kisahnya atau dikurangi dari yang semestinya atau diganti-ganti sehingga pemahamannya jadi tidak benar, sehingga informasi yang sampai kepada kita menjadi tidak sebagaimana asli. Ini bentuk riwayat yang kedua, yang ditambah-tambah, ya, kisahnya dirubah-rubah. Ini jenis yang kedua. Sehingga di dalam peristiwa yang kedua ini dimasukkan kebohongan, ditambahkan kebohongan, berita yang sudah dirubah-rubah yang tidak bisa jadi sandaran. Kemudian yang ketiga, jenis riwayat yang ketiga di antara kesalahan sahabat. Kalau pertama tadi berita yang benar-benar tidak ada asal usulnya, dibuat-buat. Yang kedua yang ditambah-tambah atau dikurangi atau dirubah dari yang aslinya. Yang ketiga adalah kesalahan-kesalahan yang sifatnya ijtihadiyah yang dimaafkan. Riwayat yang benar terkait dengan kesalahan mereka, tetapi ini dalam ranah ijtihad. Kesalahannya karena dari sisi ijtihad para sahabat. Ma'zurun yang itu mendapatkan uzur. Ketika sebagian dari mereka ketika terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, maka ada di antara mereka seperti Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang menuntut agar pembunuh Utsman ini harus segera diadili. Karena Utsman ini khalifah yang terzalimi, maka pembunuhnya harus segera diadili, ditangkap dan diadili. Apalagi yang terbunuh seorang khalifah. Tetapi ini ijtihad, ya, ijtihad Ummul Mukminin. Tetapi waktu itu Ali berpendapat lain, karena tidak memungkinkan ketika itu untuk menangkap pembunuh Utsman karena kondisi negara belum memungkinkan, ya, akan memunculkan kekacauan yang lebih besar, ya, karena kondisinya belum stabil, sehingga tidak yang tepat ketika itu untuk menangkap pembunuh Utsman. Ini mereka masing-masing berijtihad, sehingga dari perbedaan sikap inilah muncul perselisihan di antara mereka. Maka kesalahan seperti ini kesalahan ijtihadiyah, ya, yang mana kesalahan ijtihad seperti ini apabila ijtihad yang benar, maka itu mendapatkan 2 pahala. Kalau ijtihad yang tidak benar, kurang tepat, kita mendapatkan pahala 1 pahala. Ya, ini jenis kesalahan yang ketiga, yaitu kesalahan yang sifatnya ijtihadiyah.
bahwa min mawaridil ijtihad, maka kesalahan-kesalahan jenis yang ketiga ini kesalahan yang sumbernya dari ijtihad para sahabat. Allati in asaba al-mujtahid fiha falahu ajran, di mana seorang mujtahid kalau benar dapat 2 pahala dan kalau salah dapat satu pahala. Sebagaimana di dalam sahihain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga dari Amr bin As radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ijtahada al-hakim," apabila seorang hakim telah berijtihad, fasaba, lalu benar ijtihadnya, tepat ijtihadnya, falahu ajran, maka dia mendapatkan 2 pahala. Wa in ijtahada, dan apabila berijtihad wa akhta, kemudian dia keliru, falahu ajrun wahid, dia akan mendapatkan 1 pahala. Dan para sahabat orang-orang yang berijtihad di dalam mensikapi hal tersebut. Kemudian yang keempat, jadi kesalahan yang keempat bukan berita yang diada-adakan atau bukan berita yang ditambah atau dikurangi, bukan kesalahan karena ijtihad, tapi memang kesalahan yang murni muncul dari pribadi-pribadi mereka. Dan itu memungkinkan, ya, karena mereka bukan pribadi yang maksud, ya. Tetapi kesalahan mereka ini sangat sedikit dibandingkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Annahu basyarun yajuzu ala afradihi ma yajuzu ala al-basyari min al-khata'. Mereka itu manusia biasa yang memungkinkan melakukan kesalahan sebagaimana manusia yang lain. Karena Ahlussunnah wal Jamaah mereka tidak meyakini bahwasanya pribadi-pribadi, perorangan sahabat, orang per orang itu maksud terjaga dari kesalahan, ya. Akan tetapi kesalahan-kesalahan yang terjadi di antara mereka itu banyak penggugurnya, ya. Banyak yang amalan-amalannya menghapus, menggugurkan kesalahan tersebut. Di antara perkara-perkara yang menggugurkan amalan tersebut, yang pertama adalah keutamaan mereka sebagai pendahulu, keutamaan mereka sebagai pendahulu di dalam Islam, ya. Wal fadail, dan keutamaan-keutamaan lain yang sangat banyak yang ada pada para sahabat. Maka keutamaan dan kebaikan-kebaikan yang besar ini akan menjadi sebab mereka mendapatkan ampunan dari kesalahan-kesalahan mereka. Karena Allah Ta'ala mengatakan, innal hasanati yuzhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Maka kebaikan-kebaikan yang besar yang banyak pada para sahabat itu akan menggugurkan kesalahan-kesalahan yang ada pada mereka. Yang kedua, bahwasanya kebaikan-kebaikan para sahabat itu dilipat gandakan, berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa disamai oleh generasi sesudahnya. Kebaikan-kebaikan sahabat itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak disamai oleh siapapun generasi sesudah. Sebagaimana di dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka adalah generasi terbaik, bahwasanya satu mud yang mereka sedekahkan itu lebih baik, lebih utama daripada sedekah emas sebesar gunung Uhud orang sesudah mereka. Ini menunjukkan kebaikan-kebaikan mereka memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah. Allah lipat gandakan, sehingga kesalahan yang sekecil itu akan Allah ampuni, Allah maafkan dari kebaikan-kebaikan yang besar. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi pada zamanku, para sahabat beliau.
kemudian generasi sesudahnya, kemudian generasi sesudahnya. Dan masih banyak lagi perkara-perkara yang menjadi sebab mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dari keutamaan dan kebaikan-kebaikannya yang mereka miliki. Di antaranya adalah ujian-ujian yang mereka terima, musibah-musibah yang mereka dapatkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala ghammin wala hammin wala huznin hatta syauka yusyaqaha illa kafarallahu biha min khatayah." Muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang mukmin mendapatkan suatu musibah, baik itu kelelahan, baik itu sakit, kekhawatiran, kegelisahan, kesedihan, apapun musibah yang menimpanya sampai duri yang melukainya, melainkan dengan sebab itu Allah akan menggugurkan kesalahan-kesalahan. Maka ujian-ujian yang dialami dapat oleh para sahabat, ya, musibah-musibah yang mereka dapat itu akan menggugurkan kesalahan-kesalahan mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi ajma'in. Ini akhwani wa akhwat Allah yakum. Kemudian di akhir pembahasan tadi Syaikhul Islam menyebutkan di antara keutamaan-keutamaan yang besar yang dimiliki para sahabat. Beliau sebutkan ada 7 keutamaan. Yang pertama al-iman billah, yaitu tentang keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah amalan yang paling utama. Keimanan sahabat kepada Allah dan Rasulnya yang tidak ditandingi oleh generasi sesudahnya. Maka keimanan yang besar inilah yang jadi sebab mereka mendapatkan kemuliaan dan keagungan, sehingga kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Allah. Yang kedua adalah al-jihad fisabilillah, jihad yang mereka lakukan bersama Rasulullah SAW. Dan ini amalan yang sangat agung, sehingga kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi Allah maafkan dengan amalan jihad ini. Kemudian juga yang ketiga adalah hijrahnya mereka, ya, di jalan Allah, hijrah bersama Nabi SAW. Dan ini terus amalan-amalan yang mulia. Kemudian nusrah fi dinillah, pertolongan yang mereka berikan secara langsung di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ini utamanya sangat besar. Mereka secara langsung benar-benar telah menolong Allah dan Rasul yang membela agama ini, ya, dari musuh-musuhnya. Ya. Kemudian yang berikutnya yang kelima adalah al-ilmu nafi wal amal salih, yaitu ilmu yang bermanfaat yang mereka ajarkan, yang mereka sampaikan kepada kita semua. Dan juga amal soleh yang telah mereka contohkan, ya, menjadi panutan bagi kita generasi sesudahnya. Maka mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalam setiap kebaikan yang mereka berikan, mereka tunjukkan kepada kita. Kemudian yang keenam, mereka adalah sebaik-baik manusia, ya, umat ini sebagaimana kata Nabi, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia atau sebaik-baik generasi adalah generasi, ya, itu benar sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan mereka adalah umat pilihan dari umat Islam. Ini beberapa keutamaan-keutamaan sahabat, sehingga dengan keutamaan-keutamaan seperti ini Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka senantiasa memberikan ulur kepada para sahabat Nabi, dan mereka yang tidak menjadikan riwayat-riwayat yang datang terkait keburukan mereka sebagai hujah, alasan untuk menjatuhkan kemuliaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka senantiasa menahan diri di dalam perselisihan yang terjadi di antara para sahabat dan memberikan ulur terkait perselisihan tersebut, sehingga tidak memunculkan melainkan kebencian kepada orang-orang mulia, orang-orang pilihan yang telah dikuasai oleh Rasulullah, agar kita tidak boleh mencaci maki mereka, agar kita tidak boleh yang merendahkan kedudukan mereka, karena mereka menjadi wasilah kita mendapatkan kebaikan Islam dan kebaikan agama ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha
anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.